Kita lanjutkan dialog Jurnal Pagi. Pak Jamal, ini penundaan akan berdampak apa eksesnya? Loh, kok akan berdampak apa? Sudah berdampak. Artinya ke depannya Pak, bahwa memang ketika 4 April ini kan ada beberapa agenda begitu yang sudah disiapkan untuk timnas khususnya begitu. Jadi begini, dengan tertundanya 20 Februari kemarin, kan kenapa? Bobi memberikan, pokoknya besok selesai kita berikan. Gitu. Yeah. Tidak semudah itu. Kita mengambil 4 April itu karena tertundanya ini transportasi, hotel, lapangan, sponsor dan sebagainya ini bubar semua sudah. Ya. Maka pada saat kita komunikasi aktif dengan Bobi, kita juga menghitung ini yang layak kalau kira-kira anggota yang ada di dalam liga ini bisa memenuhi persyaratan. Misalnya yang diperlukan oleh Bobi 10. Nah, terus ini ada kelompok primer berapa, kelompok sekunder berapa. Nah, itu kita hitung berapa. Kita infokan kepada klub-klub gitu. Nah, ternyata klub Pak, ya kita paling enggak Maret insya Allah selesai Pak. Oke, Maret selesai ya. Kita hitung lagi untuk mengatur putaran kompetisi ini. Izin ke lapangan, untuk booking pesawat, booking hotel, performan pemain, sponsor dan lain sebagainya. Kita pilih, kita setujui 4 April. 4 April. Nah, Bobi mengatakan, loh kenapa kok jauh? Enggak Pak, sudah ini pilihan kita. Ya toh? Nah, Bobi bilang, oke, kalau begitu kita terima. Nah, setelah itu kita juga ngomong. Ini kebetulan juga kita ngomong di depannya Wakil Ketua Pak ya. Pimpinan DPR. Pak Fahri ini begini ya. Kita bersepakat gitu. Ya. Bagaimana Pak Fahri? Ya sudahlah, kalau memang seperti itu 10, 5 primer, 5 sekunder. Nah, yang bisa kalau perlu yang primer dipenuhi dulu. Yang sekunder ini sambil menyusul gitu. Artinya kalau dikatakan ini persiapan timnas juga dihitung. Semua. Baik. Semua. Jadi tanggal 4 April itu bukan Bobi yang menentukan. Kalau kami itu tanggal 4 Maret kalian bisa kerjakan, kerjanya tanggal 4 Maret kan itu loh. Jadi beliau sendiri yang menunda. Kita yang menunda. Apa sulitnya Pak Jamal memberikan laporan begitu? Mungkin Anda bisa melihat bagaimana wajah sebenarnya internal dari manajemen operasional. Apa sulitnya? Ini klub punya bos masing-masing. Ya. Ini klub harus buat kontrak dengan pemain. Perlu Anda tahu kenapa kontrak itu kok sulit tuh, tinggal kontrak aja. Loh, ada ketentuan berdasarkan statuta. Kick off itu sebelum 1 minggu. Gitu loh. Kalau 1 minggu ini masuk daftar namanya, boleh main anak itu. Sekarang pemain itu juga tolak-tolak begini misalnya. Mau cari tawaran yang paling bagus gitu loh. Jadi ada satu sisi yang diharapkan dalam pemerintah ini untuk membina ini lebih baik. Tapi ada satu sisi regulasi yang memang mereka ini boleh mencari untuk mana yang terbaik. Saya ditawar misalnya ini ya, ditawar Persibaya mahal. Iya loh. Tapi saya tidak cocok di sana. Saya kalau bisa masuk ke Persib, saya ini orang Jawa Barat. Walaupun rendah tidak apa-apa. Kan begitu. Ada orang yang enggak, saya lebih baik di Papua. Karena saya sudah tidak pakai video. Keluarga saya di sana. Ditawar. Ini sekarang pusingan ini memusingkan. Ada 18 klub ISL ya toh. Ada 20 sekian untuk yang divisi utama. Artinya kan memang harus lebih strict dalam penetapan batas waktu begitu kan Pak? Iya, itu makanya kita memilih 4 April. Betul. Kita meminta kepada Bobi, Pak, nanti kalau memang ini bisa kita kumpulkan data-data yang ada, berapapun yang ada, saya sudah ngomong, ini diterima Pak. Nah, nanti tinggal Bapak, kalau memang masih ada yang kurang, Bapak lihat. Begitu kick off, ini pemain Persibaya ada 3-4 orang ini yang kontraknya belum masuk. Tinggal kita Pak Nuraman, Pak Jamal, saya minta yang A, B, C, D itu saya lihat kemarin main itu waktu lawan Persib, tapi kok kontraknya belum. Nah, kita mengingatkan, John, itu ternyata kamu dilihat sama Bobi, pemainmu yang 4 itu belum ada kontraknya. Kalau bisa lampirkan segera gitu. Pak Nur Aman, ketika batas waktu ini 4 April mungkin tidak terselenggara atau tidak ada beberapa laporan-laporan yang diinginkan begitu ya. Ini akan berdampak apa ketika mungkin Bobi akan mengeluarkan kembali surat rekomendasi atau bagaimana? Sebelum sampai ke situ, saya ingin jelaskan perkembangan sampai sekarang ya. Jadi kita sudah ada tambahan data yang masuk dan kita sudah melaksanakan verifikasi sampai dengan tadi malam lengkap masuk ke kita ya. Ada berapa klub Pak yang sudah kita tidak bicara klub ya. Untuk seluruh klub itu baru kira-kira 60%. Baik. Data yang masuk. Kami sudah sepakat dengan Pak Joko. Pak Joko, mari kita coba kejar waktu ini supaya tidak ada yang miss lah ya di antara kita ini.
yang klub juga malas-malasan menyerahkan data, misalnya gitu ya, atau mungkin apalah istilahnya lah ya, tidak mau. Ya. Kemudian kita juga kepengen supaya data itu cepat dan rekomendasi cepat keluarkan gitu. Jangan sampai ada kesan, ini maaf ya, jangan sampai ada kesan klub-klub ini merasa ditekan, merasa dikuliti, sementara Bopi merasa tadi dianggap tidak ada kan gitu ya, direcehkan lah. Oh kita minta data kok nggak dikasih kan gitu. Nah, kami sudah bersepakat, insya Allah hari Senin depan ini kami berkumpul ini antara Bopi dengan PT Liga, memverifikasi bersama, tetap gitu. Saya bilang sama Pak Joko, masa nggak bisa 1 minggu selesai itu? Sehingga kalau betul hari Senin bisa kita kumpul ini antara Bopi sama PT Liga, bikin verifikasi bersama terhadap klub-klub ini. 1 minggu selesai, insya Allah. 1 minggu depan gitu. Jadi tidak usah kita berandai-andai, andai kata lengkap, andai kata tidak lengkap, yakin saja insya Allah lengkap itu. Jadi begini, ini kan bagaimana Pak Jamal? Betul. Insya Allah Senin depan ini kan ketemu Bopi dengan Liga. Ya tim ketemu, bukan Nur Ahmad sama Joko, bukan. Bukan, ya. Tim ketemu Greg gitu. Ketemu ini sudah, kalau sekarang aja sudah 60%, masa besok tidak sampai 70? Pasti optimis ya, sudah bisa terselesaikan ya Pak ya? Gini loh, orang sekolah itu kalau mau yudisium ya toh, nilainya 5,6 lulus. Ini sudah 6. Ditambah lagi nanti sampai Senin. Kalau bisa mencapai 7 ya termasuk murid baik. Enggak pernah sekolah kok gitu. Silakan Pak Nur Ahmad menanggapi. Ya jadi hari Senin kita kerja. Betul. Ya. Hal-hal yang prinsip kita udah identifikasi mana ya, misalnya utang, ya masalah utang udah selesai, dah lulus berarti ikut klub itu. Masalah pajak, apa yang sudah selesai, datanya belum, belum ya. Kasih waktu berapa lama? 1 hari 2 hari. Data aja kok kita minta, bukan soal dia bayar apa enggak. Kita minta data. Masalah kontrak, mana yang kira-kira pelatihnya atau pemainnya sudah ada kontrak, mana yang belum. Yang belum ya silakan nanti diusulkan. Ya. Kemudian pemain asing, mana pemain asing? Yang belum punya kita, yang belum punya izin tinggal, mana? Kalau belum, mari kita coba bantu untuk diurus di imigrasi sama di tenaga kerja. Keyakinan saya kalau ada kemauan begitu ya, 1 minggu ke depan itu selesai itu. Kita akan membahas Pak, ini di segmen berikutnya bagaimana solving problem yang realnya begitu ya Pak ya, agar tidak ada lagi saling sengkarut ya di dalam tubuh masing-masing klub atau mungkin PSSI, ISL dan lainnya. Sesaat lagi setelah jeda kami akan kembali.